Oh my God, Zumba kali ini luar biasa istimewa. Ada siapa sih, Bram? Ini dia nih, the biggest star yang lagi shining so bright, listeners. On YouTube, on social media, it's up on high. Ini Indonesia 24. Selamat malam semuanya. Andovi Lopez sama Jovida Lopez. Dovi dan Kajo sudah hadir bersama kita yang menggebrak lagi dunia maya, listeners, dengan YouTube-nya DPR Musical. Pasti udah nonton kan? 4 juta viewers in 5. Gokil. Sampai Najwa Shihab aja memberikan testimoni secara tidak langsung. Betapa menikmatinya tayangan itu. Itu out of the box banget gitu loh. Terakhir kita ngobrol-ngobrol, itu kayaknya sudah mulai masuk ke fase enough with YouTube, enough with this, enough with that. Ya emang tetap enough with YouTube. Tapi look, apa yang terjadi? Dunia dikejutkan dengan penampilan karya kalian itu yang, what? Tadinya gue pikir itu iklan loh. Tell me behind this DPR Musical dari Skinny Indonesia 24. Apa sih ini sebenarnya, maksudnya apa? Nah, Kak Jo, ini, gue bingung mulai dari mana sih. Tapi tau nggak ini video berawal dari mana? Ini video tuh sebenarnya awalnya aneh banget gitu. Oke. Video dan ini bilang dari mimpi. Bukan dari mimpi, bukan. Oke. Jadi ada orang yang gue kenal punya adik. nge-tweet gitu, gue benci banget sama DPR. Anak SMP baru mulai lah dengan dia belum tahu lah tata negara kita seperti apa, bilang dia benci sama DPR. Gue ngobrol sama Andovi, terus kita kayak yuk kita bikin video menjelaskan bagaimana DPR bekerja. Karena kita kan suka video ada lumayan edukasinya ya. Oke. Nah, berawal dari situ berkembang menjadi seperti ini. Tapi awalnya dari situ. Siapa itu anak SMP itu? Siapa itu anak SMP? Hold on. Namanya gak enak. Berkembangnya jadinya dari video itu kan seperti ingin menunjukkan bahwa di DPR ini ada kong kali kong, yang pro rakyat sulit untuk maju, yang senior ini ingin berkuasa, kan begitu yang kita lihat. Emang benar itu tujuannya? Sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuan kita dari utama adalah gimana ya? Sebenarnya it's actually deeper than that. Gue nggak tahu ini kita ngomong bisa berapa lama. Tapi it's actually deeper than that in a sense that gue sama Kajo tuh dari dulu emang punya keresahan tentang bukan cuma DPR, semua badan legislatif, eksekutif, yudikatif, semua badan kita ada keresahan tentang kenapa sistem ini sistem secara keseluruhan itu ditujukan untuk tetap menguntungkan mereka yang berkuasa dan tidak membantu mereka yang membutuhkan. Nah, salah satunya yang orang-orang tahu adalah DPR tentunya. Okay? Nah, padahal gue yakin gue tahu kok ada beberapa orang yang pasti idealis dan baik dan bekerja untuk rakyat. Pasti gue yakin. Tapi sayangnya ketika masuk sistem, orang itu belok. Dan ini bukan cuma di DPR, di mana aja. Di dunia entertainment, di dunia buku, di dunia musik, di dunia YouTube. Nah, it's always the system changes the people. Nah, kita sangat menyayangkan ini karena ya DPR is very important for ini. Mereka tugas utama mereka adalah merancang undang-undang. Okay. Gue tahu badan eksekutif yang mengeksekusi undang-undang tersebut, tapi DPR yang merancang undang-undang tersebut. Dan kalau dari undang-undangnya kita aja nggak jelas dan terjadi banyak kepentingan politik dan finansial dan bisnis dari pihak kanan kiri, ya begitulah. So emang dari dulu kita mengalami keresahan ini, dan gue sama Kajo emang pengen bikin musikal. Yes. What better nabrak semua nih, ini lagi nabrak jadi satu. Dan kebetulan kita lagi mau keluar dari YouTube, dan sebelum keluar kita mau mempersembahkan sesuatu yang besar, jadi ya waktunya pas aja. Sampai muncul video ini? Padahal terakhir ngobrol katanya mau keluar dari YouTube dan sekarang beneran tetap mau keluar dari YouTube. Terus video ini maksudnya apa? Jadi gini, ini ada banyak miskonsepsi. Kita jelas-jelas pas kita ngomong kita keluar dari YouTube. Di video pamit kita sudah jelas-jelas ngomong di 1 menit pertama. Bahwa kita akan keluar tahun terakhir kita 24 Juni 2021. Tepat dengan 10 tahun YouTube Skinny Indonesia 24. Oke. Di tahun terakhir ini kita akan mengeluarkan karya-karya terbesar gitu. Nah, kenapa? Karena di tahun terakhir kita mau memberikan balik kepada fans-fans yang peduli pada kita.
Jadi di video pamit itu kita udah jelasin dengan sangat-sangat clear. Tapi masih aja orang yang ngomong kayak, lah kata kok keluar kok bikin video YouTube. Bro, makanya jangan baca judul doang, nonton videonya. Yang ini banyak banget. Padahal kita nggak pernah clickbait. Judul video kita tahun terakhir di YouTube. Kita juga ngomong, guys, hari ini tanggal 24 Juni 2020. Sampai tanggal 24 Juni 2021, itu menjadi tahun terakhir kami di YouTube untuk mengenang 10 tahun Skinny Indonesian 24. Itu kita ngomong itu di 20 detik pertama video. Tapi berita yang keluar adalah Skinny pamit, bye-bye. Okay. Nah, emang ya sayang aja itu yang keluar. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Hilbram tadi, kenapa keluarnya sekarang gitu kan? Maksudnya kenapa video ini dikeluarin? Oh ya, kita mau kenangan-kenangan terakhir manis lah. Kita gitu ibaratnya kayak misalnya orang inget kan, video terakhir apa sih dari mereka? Seorang, mereka pernah bikin ini loh. Ya kita mau impactful dan besar dan orang ingat karya-karya terakhir kita sih. Oke. Sekarang gue pengen tahu produksinya, Kak Jo. Ini kan mahal dong, Kak Jo, kalau serius itu. Produksi film. Ya. Tuh. Kalian kalau tahu budget film kan untuk 90 menit sampai 2 jam kan. Ini 30 menit ya, kayak gitu. Cuma sepertiganya budget film. Waduh, tetap aja gede dong. Banget, terus ini pasti ada yang sponsorin nih, yang goyang-goyang nih. Nggak ada. Kalau ada pun kita masih kayak mana partai-partai belum ada ngomong-ngomong ke kita sama sekali. Jadi jawaban yang lebih bagus lagi adalah ini adalah bisnis model yang buruk. Waduh. Loh, ini adalah pancingan. Setelah sukses kan jadinya boleh juga nih mereka nih megang kampanyenya kita. Bisa. Waduh, Skinny Indonesian 24 Ghost Politics, Anya Dwinov nih pancingan nih. Bener. 2024 Skinny Indonesia 24. Nah, coba. Masuk. 24 itu maksudnya 2024. Emang incernya udah di situ. Banget. Gila, Anya Dwinov memecahkan puzzle selama ini. Ternyata. Tapi gini. Gue nggak tahu Andovi. Gue dari dulu emang ada keinginan masuk politik. Oke. Ya mungkin emang karya-karya kita yang terakhir ini lumayan membantu ke arah sana ya. Tapi dari dulu gue udah berkarya di YouTube, bukan gue baru mulai berkarya di 2021 gitu. Emang udah track record-nya udah panjang ke belakang ya. Kita tunjukkan lewat simbolisasi mawar, karakter mawar. Mawar itu bukan harus cewek juga ya. Mawar adalah simbol. Jadi kalau cowok jadi apa? Mawardi. Pokoknya yang sosok mawar atau mawardi ini bisa. Saya gini guys, gue yakin ada banyak orang-orang baik dan baik tanda kutip idealis dan bertujuan baik pasti ada. Udah hilang harapan dengan keadaan di Indonesia ini. Semoga mereka mendapatkan energi dan harapan baru lah setelah nonton ini. Benar. Yang selama ini mereka terdesak ya. Sama kayak YouTube lah. Mau masuk YouTube, cara mainnya kayak gini sekarang. Nah, padahal gue yakin, siapa sih yang mau bikin drama setiap hari untuk naikin views? Gue yakin cuma yang ada cuma sedikit doang. Tapi karena sistem yang udah dibuild untuk menguntungkan seperti itu, maka all the newcomers are like, shit, drama-drama aja. Shit, ya bos, drama untuk naik. Which is sad. Which is really sad if you think about it. Nah, tapi semoga karya-karya kayak gini ini membuktikan bahwa karya kayak gini juga bisa survive di YouTube. Bisa loh 4 juta views nomor 5 trending. Bisa banget. Oke. Nah, 4 juta view untuk hasilnya ditonton sekarang ya, nanti kan bertambah terus. Dari produksi yang sepertiga film karena 30 menit. Balik modal nggak? Kaju? Belum lah. Enggak. Sama sekali nggak bakal, kayaknya nggak bakal balik modal. Hitungannya aja duit kayaknya siapa yang kalian keluarin buat produksi itu? Ya duit kita. Lebih banyak duit gua tapi duit kita. Tunggu. Ada tulisannya kok, produser. Ada tulisan di akhir kan produser siapa? Dalopes Entertainment, yakni kita berdua. Habis itu di bawahnya ada nama gua lagi, Jovial. Terus buat apa bikin produksi yang nggak balik modal? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa mindsetnya harus kayak gitu? Pertanyaan itu yang menurut gua jujur itu adalah the root of all problems. The root of all problems. Yes. Kalau pertanyaan adalah ngapain gue bikin undang-undang kalau kita nggak balik modal? Then isn't that the main problem? Kadang kita harus lupakan uang balik modal, all this shit. Kita harus lupain. Pertanyaan adalah ini balik modal dalam segi integritas moral dapat atau enggak? Sedap. Ini yang gue mau tanamkan ke semua konten kreator Indonesia sekarang. If that becomes gini,
nggak usah di setiap karya lu kayak gitu. Kadang-kadang karya lu yang lain bisa balik modal, aman. Gue nggak, that's great. Tapi sekali, 2 kali, your main question should be, can I make a work to forget the money, tapi hasilnya, intangible-nya yang lu dapetin dari ini, yang lu nggak bisa lihat, itu balik tanda kutip modal. Jadi toko-toko ini adakah toko asli inspirasinya? Kita nyari loh. Yang ulang tahun di bulan Januari siapa anggota dewan? Anggota dewan yang agak masalah dengan tas-tas Chanel gitu. Yang Novan itu ada waktu itu sih, cuman apakah itu? Karena kalian ini mainnya halus tapi mengena gitu loh. Oke, ada nggak orangnya? Nggak usah sebut nama, ada. Nggak usah sebut lah. Ini gue aja yang jawab, karena gue anak hukum jadi harus ambil hati-hati. Oke. Apakah mereka kata-kata ini terinspirasi dari kata-kata asli? Terserah kalau penonton merasa sebegitu. Karena di sini gua sama Kajo tidak akan pernah ngomong kalau karakter-karakter ini tanda kutip inspirasi orang lain. Karena apakah demikian? Who knows? Aduh. Banyak yang menebak di sosmed, banyak yang gini, kalau penonton menebak itu hak prerogatif mereka sebagai penonton. Tapi sebagai kreator kita diam saja. Gemes kan gue. Anyway, pertanyaan berikutnya adalah, ada rasa takut nggak ketika membuat drama musical yang nyerempet ke politik seperti ini? Ya, ada. Kita taksir gini. Kita pelajari sejarah ITE, siapa aja yang terjerat, siapa aja yang kena. Kita lumayan takut dikata persetan rakyat. Jadi kita dari semua, kita mau ngomong manusia setengah dewa apa semua aman lah. Kita berperan sebagai anggota DPR dan kita ngomong persetan rakyat. Tetapi setelah kita telusuri, karena kita berlindung di balik ini karya seni, nggak bisa kena. Dan karena kita bukan orang asli yang ngomong kita anggota DPR, kita ngomong kita bilang persetan rakyat. Secara teknis karya seni pun tanda kutip bisa kena. Tapi karya seni ini juga ada konteksnya. Kita nggak tiba-tiba muncul ngomong persetan rakyat tuh semua. Enggak, itu kan di sebuah cerita yang ada konteks, ada alurnya. Jadi secara hukum menurut gua kita sah-sah aja. Again menurut gua, misalnya gua salah. Tapi guys, gua cuma ngomong, bayangin kalau DPR musikal ini benar-benar kena UU ITE karena ada yang lapor. Gua merasa rakyat will speak up. Bayangin beritanya. Kalau Skinny Innocent 24 kena undang-undang ITE untuk bikin karena mereka bikin DPR musikal. Pertama orang bakal nonton, views meledak kan, der. Kedua, kita bingung. Kita jelas-jelas menunjukkan karakter anggota DPR yang baik. Kalau kita kena undang-undang ITE karena menunjukkan karakter anggota DPR yang baik, itu super aneh. Beda kalau ada yang nggak baik. Ya emang ada, di dunia ini ada yang baik, ada yin-yang, ada yang baik, ada yang nggak baik. Tapi kan kita gini, beda kalau dari awal kita ngomong, gue DPR, gue jelek, dari awal justru karakter pertama, jantungku berdebar, dan aku pun tak sabar, lihatlah Indonesia, semangatku berkobar. Dari awal kita tunjukin karakter DPR yang baik. Dan itu tuh kita menunjukkan bahwa there are two sides to every story. Itu dari UU ITE. Kalau dari serangan-serangan lain, masyarakat lah atau apalah oknum atau semacamnya, ada nggak? Ormas, alah kok ormas? Nggak ada bukan. Paling cuma ini sih, orang udah kira kita ini titipan atau kita buzzer pemerintah atau kita apa gitu aja. Itu doang. Orang udah kayak kalian ini pendukung partai ini gitu. Gitu. Oke, last question. Di baju kalian ini Skinny Indonesian 24. Ya, benar. XXIV. Iya, XXIV. Skinny-nya dicoret, XXIV-nya dicoret. Tinggal Indonesian. What does it mean? Kajo silakan. Gila, kita sebenarnya video berikut kita tentang ini sih. Jadi ya, tapi ini bukan video besar, ada satu video kecil selipan di antara itu. Tapi intinya yang kita pelajari setelah 10 tahun, 9 tahun di YouTube ini, 9-10 tahun di YouTube. Bukan masalah uang, bukan masalah fame, bukan masalah apa, tetapi about being your best Indonesian version. Itu yang kita pelajari. Indonesian version yourself. Kini Innocent 24 udah bakal nggak ada.
Right? Memang skinny dicoret, 24 dicoret, tapi tetap aja kita orang Indonesia. We're Indonesia. Oke. Filosofinya di situ. Jadi ini akan selalu berlanjut nih. Jadi walaupun skinny ini 24 tidak ada lagi di YouTube, kita akan terus ya orang Indonesia ya, itu takdir kita. Ya gue lahir di Indonesia, takdir kita. Jadi kalau gitu setelah beneran nggak ada Skinny Indonesian 24, kalian mau apa? What is your next project? DPR Indonesian 24. Gue langsung pengen tahu yang udah ngelamar partai mana aja, entah. Ya. Next interview ya. Thank you Kak Jo, thank you Dovi. Ya, Sukses berat, kami salut.